Tapi setan yang datang. Setan yang datang. Sebab tidak mungkin Allah dilihat. Lan tarani. Nabi Musa alaihissalam, hamba Allah yang sangat mulia, yang langsung berbicara dengan Allah, mau melihat Allah. Allah mengatakan, lihat gunung. Gunung hancur, Nabi Musa pingsan. Melihat Allah. Puncak penghambaan yang tertinggi jamaah adalah al-ihsan. Ihsan itu kata Nabi, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau seolah-olah apa melihat? Tidak melihat. Di sini salahnya orang dalam berpikir. Nanti melihat baru tinggi. Salah. Seolah-olah kamu melihat. Jelas ya? Makanya salah kalau ada orang sholat tutup mata. Nabi perintahkan melihat. Sebab nanti kandungan sholat itu akan dipergunakan dalam kehidupan nyata, ya kan? Jadi kalau dalam keadaan nyata, dengan melihat nyata betul kita tahu ini berada dalam kesulitan kita mampu tunduk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa seolah-olah hidup, bergaul, tetap mengingat Allah Subhanahu Wa Taala yang sebaik-baiknya. Baik, ini ya beberapa hal tentang perkara yang Allah alam. Bagaimana Islam menanggapi mengenai pengkloningan makhluk hidup, khususnya pada manusia. Ini sama pertanyaan yang tadi, karena sama tulisannya. Apa maksudnya itu? Artinya tidak membuat kelihatan yang sama dulu. Gimana caranya? Perjinaan bisa dibuat dilahirkan sama persis dengan suatu hal seperti bahasa itu tanpa melalui kejadian. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Saya kalau secara pribadi itu tidak tenang terhadap perkara seperti itu. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Allah tidak mengampuni dosa syirik dan dosa lainnya diampuni. Nah, apa yang melakukan dosa syirik tetap diampuni meskipun telah melakukan taubat nasuha? Iya. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik kalau Allah kehendaki. Ini berlaku ketika hamba berjumpa dengan Allah dalam keadaan mempunyai dosa ini. Paham ini? Iya. Adapun dalam masa hidup dunia, belum dalam masa itu nanti akhirat. Dia meninggal. Nah, berjumpa dengan Allah dalam keadaan mempunyai dosa syirik, tidak ada pengampunan sama sekali. Tapi kalau dia hidup sekarang ini, melakukan kesyirikan, syirik apapun besarnya, kalau masih terbuka pintu tobat, dia bertobat, maka berlaku ayat innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sungguh Allah mengampuni semua dosa tanpa kecuali. Selama masih terbuka pintu tobat. Pintu tobat tertutup pada dua hal. Pertama, ketika matahari terbit dari tempat terbenamnya dari barat ke timur. Yang kedua, ketika sakratul maut, nyawa sudah di kerongkongan. Iya. Bagaimana kita mengetahui bahwa Allah betul-betul ada? Dan jelaskan beberapa dalil yang menunjukkan pada penciptaannya. Jelaskan yang dimaksud dengan apa ini? Dengan kulufiyah. Apa ini? Kulufiyah. Kulufiyah. Apa kulufiyah itu? Bagaimana kita mengetahui bahwa Allah betul-betul ada? Ya la ilaha illallah. Ini bagaimana menjawab pertanyaan begini? Ini kalaupun yakin belum tentu muslim. Kalau yakin belum tentu muslim. Sebab harus melanjutkan lagi. Kalau begitu Allah saya harus sembah. Dan tidak boleh melakukan syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan dalam diri-diri kalian tidakkah kalian memperhatikannya? Ada kesempurnaan yang seperti itu tanpa pencipta? Iya. Lihat alam jamaah. Lihat alam ini. Lihat
dalil akal. Ajak orang yang masih ragu adanya pencipta. Ajak ke sebuah danau. Dan di situ ada rumah mungil, indah, di dalamnya sudah lengkap. Iya, danaunya masya Allah, ada ikan koi, iya, ada ikan apa saja. Baik, indah, dibawa masuk jalan-jalan, iya, dibawa masuk. Perhatikan, kita mau masuk jalan. Setelah dia kagum terhadap keindahannya, masya Allah, luar biasa. Kemudian kita bilang, ini tidak ada yang ciptakan ini. Ini ada sendiri nih, tidak ada yang ciptakan ini. Dia ingkari pasti. Pasti dia akan ingkari. Pasti akan ingkari tidak? Selama masih waras ya. Kalau sudah pernah masuk ke rumah sakit tadi, saya itu diragukan jawabannya. Nah, kita ajak jalan-jalan. Melihat keindahannya luar biasa, enak. Mungilnya rumah ini, struktur bangunannya, masya Allah, betul-betul luar biasa. Di dalamnya perabotnya indah di dalam. Di luarnya, masya Allah, aturan tamannya, kolamnya, dan lainnya. Cocok betul dengan letak rumah dan lainnya. Kemudian kita ajak masuk, puas dia melihatnya. Kemudian kita katakan, ini ada sendiri nih, tidak ada yang ciptakan ini. Terima tidak? Pasti tidak terima. Kalau mereka tidak terima, kenapa tidak bisa menerima pencipta alam semesta yang lebih besar, lebih dahsyat, lebih indah, lebih sempurna, dan tak ada cacat di dalamnya? Semua ilmu yang orang membanggakan dirinya karena mendapatkan ilmu itu karena mempelajari ciptaan Allah, ya kan? Iya. Ketika orang merasa hebat karena bisa mendapatkan listrik, apa kandungan listrik dan lainnya. Ketika orang mendapatkan itu ilmunya siapa itu? Allah Subhanahu wa taala, untuk agar supaya kita mengenal pencipta kita. Jelas ya kawan. Ini sangat jelas sekali. Kembali kepada ayat itu. Am khuliqu min ghairi syai' am humul khaliqun. Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Apakah mereka diciptakan pada sesuatu? Atau mereka yang mencipta? Apakah mereka yang menciptakan langit-langit dan bumi? Bahkan mereka tidak yakin. Jelas jemaah. Pertanyaan kedua, jelaskah yang dimaksud dengan al-uluhiyah? Ini saya tidak tahu ini apa yang dimaksud. Uluhiyah tidak tahu. Hal-hal apa saja yang dapat merusak akidah? Yang merusak akidah secara langsung ini merusak dengan apa terus yang menyebabkan kerusakan yang sangat dahsyat, bahkan menghancurkan, mengenyahkan akidahnya. Syirik, bid'ah, dua musuh pokok. Ini merusak akidah. Tidak ada yang merusak akidahnya kecuali pasti tidak beres tauhidnya dan tidak beres ittiba'nya dia terhadap sunnah. Dan katanya ini tidak beres, berarti tidak beres syahadat pertama dan kedua. Sebab itu kandungan. Jelas. Kemudian maksiat ini juga akan merusak akidah. Perlahan-lahan, sedikit demi sedikit. Jelas. Dosa-dosa kecil itu merusak akidah. Karena itu orang yang sempurna akidahnya adalah orang yang betul-betul menyembah hanya kepada Allah dengan penyembahan yang sempurna-sempurnanya, kemudian menjauhkan dirinya dari berbagai macam bentuk kesyirikan, ittiba, ikut hanya kepada tuntunan Nabi SAW, bebas dari berbagai macam bentuk bid'ah. Kemudian setelah itu dia mengupayakan dirinya bebas dari dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil. Kalaupun dia terjerumus dalam dosa, bersegera kepada pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan tidak mungkin dia terus-menerus berada dalam dosa. Ketika terjerumus, dia bertobat cepat. Jadi, ada kurang jelas dengan bentuk penyembahan kepada selain Allah, misalnya pada atasan kita. Apakah dengan mengikuti perintah atasan itu termasuk penyembahan kepada Allah? Tolong berikan contoh yang jelas. Yang dimaksudkan di sini, kalau perintahnya itu, iya, perintah yang keluar dari tuntunan agama, iya, atasan memerintahkan perbuatan yang haram, kita lakukan karena ketundukan kepada dia. Khawatir gaji saya tidak dapat. Iya,
maka ini berarti telah menyembah yang atasan. Pertama, penyembahan dalam bentuk ketaatan. Dia berani mentaati selain Allah dalam perkara yang Allah telah halalkan. Ternyata dia haramkan. Yang Allah telah haramkan, dia halalkan. Ini yang pertama. Yang kedua, dia ragu bahwa Allah yang memberikan rezeki kepada dia. Makanya gantungan rezekinya kepada atasannya. Jelas. Ini kerusakan dalam tawakal. Dan tawakal termasuk nilai-nilai ibadah. Jelas ya? Ini di antara bentuk-bentuknya. Hanya bentuknya banyak ya. Hanya pertanyaannya atasan saja. Sesuai apa yang telah dikatakan tadi, bahwasanya agama Islam yang diterima ada diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tentang agama yang berada di luar Islam? Dan bagaimana pula bila seseorang sebelumnya beragama lain lalu masuk dalam agama Islam, akan tetapi mereka tidak mampu menghadapi cobaan yang diberikan kepada Allah kepadanya sehingga dia rela meninggalkan ajaran Islam kembali. Orangnya agama yang berada di luar Islam, agama kekafiran semuanya tanpa kecuali. Ya. Adapun agama Islam, ya, orang yang masuk ke dalam Islam kemudian keluar dari Islam, maka ini adalah orang-orang yang murtad. Ingat jamaah, Allah tidak menimpakan ujian kecil hanya dengan kemampuan hamba. Itu pun kalau kita ditimpakan ujian untuk kebaikan kita, dosa kita Allah hapus di muka bumi dengan ujian itu. Orang beragama itu ingin dilihat kesungguhannya dan mujahadahnya. Makanya Allah timpakan ujian. Dan inilah maksud ditimpakannya ujian. Tadi ayat yang kita baca. Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Sungguh-sungguh pasti kami akan timpakan ujian kepada kalian supaya jelas siapa yang bersungguh-sungguh dan siapa yang bersabar. Allah hanya menginginkan kesungguhan kita, kesabaran kita. Hidayah kesempurnaan keislaman hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bersabar, bersungguh-sungguh. Dan yang bersabar dan bersungguh-sungguh yang diberikan tuntunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau tidak mampu menghadapi dan bersabar dan lainnya, bagaimana mungkin bisa berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala? Agama Allah Subhanahu wa taala memerlukan kesabaran dan perjuangan jemaah. Ini ya. Kalau dia keluar dari agama, ini murtad. Orang yang murtad dalam hukum agama disuruh taubat, dan kalau dia tidak mau taubat, dipenggal lehernya. Tapi memenggal lehernya bukan semua orang ya. Badan tertentu. Iya. Supaya tidak terjadi kekacauan. Bagaimana misalnya kita lulus apa ini? UMPTN. Tapi pada saat ujian ada soal yang dijawab karena melirik, punya teman atau mendengar dari pengawas. Iya. Bagaimana? Yang seperti ini, kalau yang seperti ini dusta dalam agama. Karena yang diakui, orang-orang tahu hasilnya kerjanya dia itu hasilnya dia. Tapi ternyata hasil lirik kan? Atau dari pengawas. Maka dia termasuk dusta. Pengawas yang memberitahu berarti membantu kedustaan. Besar tidak kecilnya yang dilirik, maka itu menentukan besar tidaknya kedustaannya. Bagi mereka yang seperti ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Islam tegas dalam perkara seperti itu. Nyontek dan lainnya bukan ajaran Islam. Apabila dalam Islam ada larangan untuk berpikir secara bebas. Dalam hal ini nama dan sifat-sifat Allah. Ini kebebasan apa yang dituntut dalam menetapkan nama dan sifat Allah? Tidak usahlah dulu untuk Allah. Apakah dia memberikan izin kepada orang lain untuk berpikir bebas terhadap dia? Mau tidak? Kalau kamu itu menurut saya penjahat, kamu menurut saya itu pendusta, mau bebas semuanya bebas. Mau tidak? Kalau dirinya saya tidak mau, kenapa dia berani mengajukan hal ini kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini yang pertama. Yang kedua, dia mempunyai kemampuan apa? Hamba yang hina sepertinya apa kemampuannya untuk mengenal Allah?
dunia. Dia bisa tahu tidak? Tidak bisa jemaah. Pengetahuan manusia datangnya dari Allah, ternyata mau kurang ajar dengan Allah. Tidak bisa. Pertanyaan seperti ini saja sudah berbahaya. Iya. Kita mengenal Allah dengan tuntunan Quran dan Sunnah. Allah Maha Ghaib. Allah yang Maha mengetahui tentang diri Allah. Makanya kita mengenal Allah, nama-nama dan sifatnya hanya bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara membagi waktu mempelajari ilmu syariat dan ilmu alam? Bagaimana cara memanfaatkan ilmu alam yang sesuai dengan syar'i? Ya, membagi waktunya, kalau pembagian waktu ya sesuaikan dengan waktu masing-masing. Iya. Yang jelas, porsi agama itu di atas semua porsi. Tidak ada istilah keseimbangan dunia akhirat. Itu doktrin kafir. Masa akhirat mau diseimbangkan dengan dunia? Wal akhiratu khairu wa abqa. Mau menolak ayat ini? Ayat akhirat lebih baik, lebih kekal. Agama mau disamakan dengan perkara dunia. Sementara lihat hadis Nabi dalam Sahih Bukhari, bahkan mungkin Sahih Muslim juga, rakaat al-fajr khairun minad dunya wa fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Ini wahyu jamaah. Wahyu 2 rakaat sebelum subuh. Ini 2 rakaat sebelum subuh semua agama. Belum semuanya kan, belum semua ajaran agama kan. Baru 2 rakaat singkat. Itu pun singkat. Sunnah lagi, belum yang wajibnya. Sudah lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Keseimbangan mana yang mau dituntut? Ini yang pertama. Jadi dalam pembagian harus tahu ini sistem keseimbangan. Tidak ada keseimbangan antara agama dan dunia, antara dunia dan akhirat. Tidak ada keseimbangan. Yang ada agama mulia, dunia rendah. Yang ada akhirat yang lebih baik. Dunia tempat persiapan untuk akhirat. Itu prinsip agama. Tapi ingat, kita hidup di muka bumi, jangan lupa dunia. Hidup di muka bumi perlu makan. Ia cari makan. Perlu pakaian, cari pakaian. Iya, perlu tempat tinggal, ya, cari tempat tinggal. Iya. Kesimpulan pembahasan ini jamaah, sebagaimana firman Allah, wabtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari, upayakan, usahakan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah persiapkan untuk kamu berupa negeri akhirat. Ini usahanya, ini upayanya, ini gerakannya. Kemudian dunia apa? Wa la tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupa bahagianmu di dunia. Di situ letaknya dunia. Jangan lupa. Jangan disamakan. Cari akhirat, cari dunia. Sama-sama perintah. Tidak. Ini perintahnya akhirat, larangannya dunia. Apalagi kalau mau dibalik. Cari dunia, tapi jangan lupa sholat. Itu terbalik itu. Iya. Jelas jemaah. Ini yang harus dipahami. Jadi saya belum masukkan dengan kuliah ya. Dengan ilmu. Belum ini. Masih pembahasan umum. Pahami dulu prinsip ini. Iya. Adapun tentang hadis apa i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa amal li ukhraka ka'annaka ta'ishu ghada. Hadis yang tidak ditahu dari mana datangnya. Hadis lemah. Kalau bukan hadis palsu. Tidak bersumber dari agama kita. Jelas jemaah. Sekarang kuliah, belajar ilmu-ilmu alam. Ilmu alam yang dipelajari, ilmu alam yang mendatangkan maslahah kebaikan. Paham? Iya, yang bisa mendatangkan kebaikan dalam masyarakat, dalam kehidupan dia. Kehidupan sebagai petani, sebagai ini, dan lainnya. Iya. Oh, dia mau jual beli, perlu perhitungan. Dia sebagai ini dan lainnya, harus kita perlu perhitungan dan lainnya. Ini ilmu. Iya, perlu dipelajari, bisa mendatangkan maslahah. Jadi, ilmu alam yang bisa pelajari, tahu dulu. Ini ilmu yang bisa digunakan untuk maslahah kebaikan. Kalau memang dia bisa mendatangkan maslahah, maka ketahuilah, ilmu-ilmu yang seperti ini masuk dalam tuntunan agama. Berarti ketika mempelajari ilmu itu juga, termasuk mempelajari agama juga.
Hanya maksudnya memang untuk maslahah. Maksudnya membedakan dengan orang kafir kita. Paham? Niat dan maksud kita, target dan tujuan kita mempelajari ilmu itu yang membedakan kita dengan orang kafir. Iya. Walaupun ilmunya sama. Untuk menciptakan ini, masalah ini ya, agar supaya dalam perekonomian, pertambangan, perikanan dan lainnya, pertanian juga maju dan lainnya dengan ilmu-ilmu ini. Kalau memang ilmunya baik dan mendahankan masalah, maka itu ilmu-ilmu Quran, tuntunan agama. Ini namanya ilmu-ilmu syariat yang masuk dalam lingkup ilmu yang orang nanti berpikir jauh baru bisa keluar. Iya, ini masuk dalam tuntunan Quran tapi tuntunan yang bersifat umum. Ada tuntunan ilmu Quran yang bersifat khusus. Yang khusus inilah yang lebih tinggi. Itulah yang biasa orang kenal dengan ilmu agama. Tapi salah ya kalau dikatakan ilmu-ilmu pengetahuan umum yang bisa mendatangkan masalah bukan termasuk ilmu agama, itu salah. Salah, itu bisa masuk dalam lingkup agama. Tapi nanti betul caranya orang menuntut kalau maksudnya, caranya dan targetnya bagus. Sesuai dengan tuntunan agama. Jelas jemaah? Jadi kalau waktunya sulit mempelajari ilmu agama, tapi secara langsung jelas harus diupayakan. Punya kajian, punya pembahasan ini dan lainnya, membaca Quran dan lainnya. Ketika mempelajari ilmu-ilmu alam di kampus-kampusnya, maka itu harus maksudnya, targetnya harus jelas. Arahnya kemana? Arahnya kepada pengenalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta alam yang kita pelajari sekarang alamnya itu. Agar supaya semakin cinta kepada Allah dan semakin tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga betul-betul tidak mau menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk, karena kita mengenal alam makhluk Allah itu bagaimana. Kita tahu penciptanya. Jelas ya? Baik. Terakhir, bagaimana Islam memandang atas diketemukannya kondom? Padahal dengan ditemukannya kondom ini akan meningkatkan perbuatan dosa dan perzinahan. Kalau jelas memang meningkatkan perbuatan-perbuatan seperti ini, ya maka dia masuk dalam perkara-perkara yang batil. Hanya beda dalam pemanfaatan. Tidak semua yang menggunakan itu berada dalam kebatilan. Paham? Misalnya, seorang istri yang memang kata dokter, ini kalau sesuai dengan penelitian dokter, kalau dia lahir maka akan mencelakakan dia. Ada yang memang kalau kandungannya tidak bisa lagi lahir. Untuk menghalangi hal-hal yang seperti ini, yang menggunakan dengan alat-alat yang seperti itu, atau dengan suntikan dan lainnya, maka disinilah pembolehan hal ini. Ketika hal itu bisa mendatangkan bahaya, ketika kelahiran itu bisa mendatangkan bahaya secara jelas, sesuai dengan keilmuan, bukan hanya sekedar perkiraan. Ya, kira-kira saja. Ya, tidak boleh kalau hanya sekedar kira-kira. Sudah ya, ini terakhir. Tadi Ustaz mengatakan bahwa pelaku syirik besar kekal di neraka. Bagaimana bila dia pernah mengikrarkan la ilaha illallah? Di mana ada hadis yang mengatakan bahwa akan masuk surga orang yang mengatakan la ilaha illallah. Kalau dia ucapkan la ilaha illallah, itu pasti tidak melakukan kesyirikan. Kalau betul ucapan la ilaha illallahnya. Kalau dia ucapkan la ilaha illallah, kemudian tetap masih melakukan kesyirikan, berarti dia tidak paham yang dia ucapkan dan dia tidak yakini ucapannya ini. Berarti teranggap tidak mengucapkannya. Makanya Nabi SAW memperingatkan orang yang meninggal dalam keadaan punya ilmu yakin terhadap la ilaha illallah, dia yang masuk surga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Utsman bin Affan, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Siapa yang mati dalam keadaan punya ilmu yang teryakini tentang la ilaha illallah, maka dia masuk surga, bukan hanya sekedar mengucapkan. Jelas ya? Pembahasan tentang la ilaha illallah lebih dalam lagi ini memerlukan pembahasan tersendiri dan kita sudah ungkap tadi beberapa pembahasannya. Insyaallah taala pada pertemuan-pertemuan yang lain. Sekian subhanakallahumma hamdik. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam tasliman katsira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.